Baik, jadi topik yang diambil oleh kelompok kami yaitu faktor intrapersonal. Sebelum menjelaskan terkait faktor intrapersonal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian perilaku kesehatan secara umum. Perilaku kesehatan menurut Lawrence Green merupakan segala bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya yang terkait dengan pengetahuan, sikap tentang kesehatan, termasuk praktik atau tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi terkait apa itu faktor intrapersonal. Jadi, perlu kita ketahui bahwasannya faktor intrapersonal adalah faktor yang datang dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi keyakinan, perilaku, sikap, dan juga pengambilan keputusan. Faktor intrapersonal ini adalah dasar dari segala model perilaku kesehatan seperti HBM atau Health Belief Model atau Theory of Planned Behavior, yang dimana dalam perilaku kesehatan gigi dan mulut, faktor intrapersonal ini sangatlah berperan penting. Karena apa? Karena dapat memberikan motivasi atau dorongan bagi diri kita untuk melakukan perilaku kesehatan gigi dan mulut guna merawat dan mencegah terjadinya penyakit pada gigi dan mulut. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi apa itu faktor intrapersonal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor intrapersonal yang mempengaruhi sikap atau perilaku individu menurut Lawrence Gray. Ada 6 faktor intrapersonal. Yang pertama adalah faktor pengetahuan, pemahaman tentang penyakit, pencegahan, dan manfaat perilaku sehat. Pemahaman terhadap hal-hal yang merusak kesehatan, contohnya seperti merokok, pola makan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua ada faktor sikap, perasaan atau keyakinan terhadap suatu perilaku, contohnya sering mandi di malam hari dapat menyebabkan paru-paru basah. Faktor yang ketiga adalah faktor keyakinan yang lebih bersifat mistis atau tradisional dapat merubah atau mempengaruhi perilaku sehat seseorang. Contohnya seperti jika sakit langsung dibawa ke dukun dan lain sebagainya. Baik, tingkatan faktor intrapersonal selanjutnya ada skill atau kemampuan, yang dimana skill atau kemampuan ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dengan diri kita maupun orang lain terkait pola hidup sehat yang akan kita terapkan. Selanjutnya ada kepribadian, yang dimana merupakan rasa optimis serta komitmen yang kita tanamkan dalam diri kita. Seperti contoh, dalam satu hari ini saya akan memakan makanan yang bergizi untuk menjaga pola hidup saya. Dan selanjutnya ada demografi, yang terdiri dari jenis usia, jenis kelamin, dan riwayat kesehatan. Demikian terkait faktor intrapersonal. Baik, di sini saya akan membahas tentang tingkat faktor intrapersonal. Tingkat pengaruh faktor intrapersonal dalam memengaruhi perilaku kesehatan adalah sangat tinggi atau fundamental. Dalam banyak model perilaku kesehatan, faktor intrapersonal juga seperti pengetahuan, sikap, motivasi, dan efikasi diri. Beberapa pada level individual yang paling dasar dan esensial. Yang kedua, alasan tingginya faktor intrapersonal dalam merubah perilaku kesehatan adalah sebagai jembatan menuju faktor eksternal, tidak hanya faktor internal, juga sebagai teori faktor eksternal yang saling berdekatan satu sama lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh perilaku interpersonal dalam kesehatan gigi. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang dimana kita harus menyadari bahwa bau mulut mungkin disebabkan oleh kebersihan gigi yang kurang karena tidak menyikat gigi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan, yang dimana seharusnya kita memutuskan untuk segera menyikat gigi setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Atau kita bisa memilih untuk mengurangi konsumsi makanan-makanan yang manis, yang dimana ini adalah tindakan yang didasarkan pada proses internal, dan ini juga merupakan pemikiran dari diri kita pribadi.
Yang ketiga adalah keyakinan dan sikap kita terhadap perilaku kesehatan dari gigi kita sendiri, yaitu kita harus memiliki keyakinan bahwa menjaga kesehatan gigi itu penting untuk mencegah dari penyakit bau mulut itu sendiri. Dan juga yang keempat adalah perencanaan dari tindakan, yang dimana seharusnya kita membuat rencana untuk menyikat gigi itu 2 kali sehari, atau merencanakan untuk pergi ke dokter gigi secara rutin. Dengan demikian, kita bisa menyadari adanya masalah dari permasalahan gigi kita sendiri, yang dimana kita harus memahami pentingnya menyikat gigi, dan juga kita harus memiliki niat untuk terus menjaga kebersihan mulut, dan selalu membuat keputusan untuk melakukan pemeriksaan gigi itu sendiri agar gigi kita terlihat bersih dan juga terlihat sehat seperti kita.